Pergumulanmu nyata, saya tahu itu. Masalahmu nyata, saya tahu itu. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kemenanganmu juga nyata. Kemenanganmu juga pasti. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya Tuhan punya kekuatannya lewat firman-Nya untuk setiap kita. Saya percaya adalah maunya Tuhan, setiap pagi kita dikuatkan, setiap pagi kita kembali diberi energi lewat firman Tuhan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan. Karena pergumulan itu nyata. Karena banyak jemaat bilang, Pak Pendeta beneran, saya punya masalah. Ya nggak ada yang bilang bohong juga. Tapi kadang kita meyakinkan orang lain, benar-benar saya punya masalah, benar-benar saya ada tantangan. Pergumulan saya ini nyata, bukan bohong. Apa yang saya rasa ini nyata, bukan bohong. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, iya pergumulanmu nyata, tapi kemenanganmu juga nyata di dalam Tuhan. Jadi jangan gentar, jangan takut. Pergumulan boleh ada, pergumulan boleh nyata, tapi kita anak Tuhan. Kita anak Tuhan Yesus yang punya janji dalam setiap pergumulan kita keluar sebagai pemenang. Jadi kemenangan kita juga nyata atau pasti. Karenanya dalam menghadapi setiap pergumulan kita mungkin beda-beda. Ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah keluarga, atau masalah bisnis, atau masalah dengan hati. Tapi pergumulan yang nyata itu saya percaya adalah maunya Tuhan, kita mengerti menghandle-nya, menanganinya. Yang pertama saya mencatat, jangan terkejut dengan pencobaan. Jangan kaget dengan masalah, jangan kaget dengan pergumulanmu. 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan kaget, ada pergumulan bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Seringkali justru pergumulan dipakai Tuhan untuk melatih iman kita. Pergumulan seringkali dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Pergumulan, masalah, tantangan bukan dari Tuhan datangnya. Tapi Tuhan memakai itu untuk kebaikan kita. Memakai itu untuk iman kita menjadi kuat. Sehingga jangan aneh jika engkau merasa ada tekanan yang besar di hidupmu karena pergumulan yang kau hadapi hari ini. Percayalah, Tuhan juga bekerja di balik layar untuk membangun imanmu. Ingat kisah Yusuf? Saya percaya Yusuf anak muda, 17 tahun, dan saya percaya ini bukan hal yang mudah untuk dia menghadapi pergumulan. Dibuang ke Mesir jadi budak, menghadapi banyak tantangan, kerja di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Dan itu tekanan-tekanan yang besar. Tapi ingat baik, pergumulan bukan ujung dari kisah kita, cerita kita. Itu hanya bagian dari cerita kita. Itu bukan ujungnya. Karenanya pergumulan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kita. Sama seperti kisah Yusuf. Yusuf dipersiapkan oleh Tuhan pada akhirnya untuk menanggung tanggung jawab yang besar. Memberi makan Mesir, bahkan seisi dunia yang sedang kelaparan cari gandum, datang pada Yusuf. Kita pasti sudah mengenal kisah Yusuf, sehingga saya tidak perlu jelaskan detail tentang kisah Yusuf. Kalau saudara belum mengerti, baca di Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 45, ada kisah di mana Yusuf lewati banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan dia. Sehingga dia memiliki kesimpulan. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, saya pakai terjemahan yang lain, dikatakan seperti ini. Ketika dia bicara kepada kakak-kakaknya, apa yang kamu maksudkan untuk kecelakaan aku, Allah memakainya untuk kebaikan. Tuhan justru bisa memakai pergumulan yang ada hari ini untuk kebaikan kita. Dan miliki iman bahwa kebaikan Tuhan lebih besar, lebih hebat, lebih kuat, lebih berpengaruh daripada kekuatan masalah pergumulan yang kita hadapi hari ini.
Jadi pahami dulu, jangan kaget ada pergumulan, jangan kaget ada masalah. Masalah hanya bagian dari cerita hidupmu. Tapi kita percaya masalah atau pergumulan itu dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita, untuk memurnikan iman kita, untuk mendewasakan kita. Lalu jangan biarkan waktu ada pergumulan kita dikuasai ketakutan, kita ditunggangi ketakutan. Karena kitab bilang begini, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bukan dari Tuhan, ketakutan dari musuh. Ketakutan dimaksudkan untuk melemahkanmu. Ketakutan dimaksudkan dilempar musuh untuk menjatuhkanmu. Karenanya tolak ketakutan. Bagaimana kita menolak ketakutan? Atasi dengan kita buka Alkitab. Di sana ada banyak janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Ya betul, ada pergumulan, ada masalah, tapi saya nggak takut. Ada janji Tuhan di hidup saya. Maka saya percaya kalau kita paham dua hal ini setidaknya, kita bisa menangani masalah kita. Kita bisa tenang menghadapi masalah kita. Dan penting buat kita bukan fokusnya pada masalah, tapi fokusnya pada Tuhan. Waktu masalah datang, jangan terlalu fokus menaruh perhatianmu banyak pada masalahnya, tapi taruhlah perhatianmu, matamu, pandanganmu pada Tuhan. Sehingga engkau bisa berharap. Ibrani 12 ayat 2 berkata seperti ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Waktu kita bisa melihat Tuhan, melihat janjinya, kita bisa beriman. Waktu kita bisa beriman, kita bisa melangkah di jalan yang benar, gak salah ambil keputusan, gak gegabah. Dan akhirnya kita mengalami kemenangan. Ingat kisah Yosafat? Yosafat diserang musuh yang banyak. Tapi saya bersukacita ketika baca ayat ini nih, di 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini yang Yosafat lakukan. Dia dikepung musuh yang besar, tapi dia bukan fokus pada musuhnya, dia fokus untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan dikatakan 2 Tawarik 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, maksudnya yang mengepung? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Yosafat merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa dia nggak mampu, nggak bisa. Saya ulang ya, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, tapi mata kami katanya tertuju padamu. Dan kita tahu peperangannya dilakukan oleh Tuhan. Yosafat dan orang-orangnya menyembah Tuhan. Ketika Yosafat dan orang-orangnya menyembah Tuhan, dilakukan penghadangan terhadap musuh yang besar itu oleh Tuhan sendiri. Sehingga Yosafat mengalami kemenangan. Takdirmu, ujung cerita hidupmu yang percaya Yesus, kita harus ingat nih, di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam tantangan, dalam keadaan ekonomimu, dalam keadaan kesehatanmu hari ini, dalam keadaan rumah tanggamu hari ini, dalam apa yang kau takutkan hari ini, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita berjasa pada sorga sehingga sorga harus balas jasa sama kita, masih koma. Tetapi oleh Dia yang mengasihi kita, oleh karena Yesus korban mati buat kita, Dia mengasihi kita, kita mengalami kemenangan. Karena di hidup kita tidak ada kutuk lagi. Kutuk di kayu salib diubah menjadi berkat. Di hidup kita yang ada adalah berkat. Sehingga ujung cerita hidup kita, masalah, tantangan, pergumulan kita bukan kutuk, tapi berkat. Pergumulanmu nyata, saya tahu itu. Masalahmu nyata, saya tahu itu. Masalah ekonomi yang kau hadapi hari ini nyata, saya tahu itu. Dan saya percaya engkau tidak dusta, engkau tidak bohong. Itu semua nyata, yang kau alami itu semua nyata. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, kemenanganmu juga nyata.
kemenanganmu juga pasti. Kemenanganmu akan kamu lihat. Mungkin hari ini kau melihat masalah, tapi sabar, beriman, hadapi masalahmu. Kamu akan lihat kemenangan karena kamu ada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, pagi ini ambil waktu kita bersyukur untuk apa yang Tuhan katakan. Minta urapan yang baru menyegarkan kita, menyingkirkan ketakutan, menyingkirkan kegentaran, menyingkirkan segala rasa khawatir kita. Datang di hadapan Tuhan, naikkan syukur, katakan terima kasih buat firman-Mu. Kalau kau bisa tutup mata, tutup matamu dan mulai naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Naikkan doamu, naikkan doamu. Walaupun mungkin kau sambil buka mata, dalam hati kau berkata karena kau sedang dalam perjalanan mendengarkan ini menggunakan earphone. Mulai berbisik mungkin, mulai katakan Kau baik Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Kau katakan. Kami pegang janji Tuhan pagi ini. Waktu kami menghadapi pergumulan, kami seringkali kaget, panik. Tapi kami tahu hari ini kami nggak perlu kaget, panik. Karena memang pergumulan nyata, tapi janji Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan buat kami juga nyata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Jangan ada yang terlewat. Siapapun menyaksikan Morning with the Word pagi ini, urapan baru mengalir, berkat baru mengalir. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, doa dan harapan dijawab, dikabulkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak sabar untuk melihat kemenangan yang Tuhan mau tunjukkan lewat pergumulan saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Lebih-lebih kepada mereka yang kau tahu atau mungkin baru saja cerita atau curhat, ada pergumulan, ada masalah. Bagikan link ini kepada mereka biar mereka juga diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!